Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala man ursila ilaihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana kanu bin nahari fursana wa bil laili ruhbana. Qala ta'ala fi kitabil karim wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pagi ini, kita panjatkan syukur buat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya karena kita masih berada dalam suasana di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 10 Ramadan 1444 Hijriah atau di awal pembuka dari bulan April tahun 2023. Semoga Allah berikan kita kesehatan, berikan kita kemudahan dalam segala aktivitas kita. Salah satu di antara pelajaran di bulan Ramadan adalah pelajaran tentang mengenai tentang ketakwaan. Ketika Allah berkalam, la'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu di antara indikasi poin yang penting dari ketakwaan adalah ketika seorang huwa rasikhul imani wal akidah, seorang tertancap kuat keimanannya dan keyakinannya. Oleh karena itu seorang mukmin, seorang muslim, ketika mereka beriman dan berislam itu tidak setengah-setengah, harus secara totalitas. Ketika orang mengatakan kami aman, nah kami beriman, otomatis dia mengakui imannya, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, kemudian takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Sebagaimana orang yang muslim ketika dia mengatakan Islam, maka semua rukun Islam, pilar Islam, dari mulai syahadat sebagai tanda seorang menjadi seorang muslim, kemudian sholat, zakat, puasa, kemudian haji bagi mereka yang mampu, di semua ya, baik rukun iman maupun Islam tadi, kita harus beriman secara totalitas dan berislam secara totalitas. Tidak boleh mengambil setengah-setengah, separuh-separuh, tidak semuanya. Seperti misalkan orang-orang Yahudi, mereka beriman kepada para malaikat, tetapi mereka menolak malaikat Jibril, menolak malaikat Mikail, karena bagi orang Yahudi, Jibril, Mikail adalah malaikat pembawa peperangan yang mereka benci. Maka Quran mengatakan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibril wa Mikaila fa innahu aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah, Rasulnya, kemudian memusuhi malaikat-malaikatnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dalam berislam juga gitu ya. Ketika kita berislam, ya harus totalitas. Di sana ada rukun Islam, syahadat, ada salat, zakat, puasa, haji. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jangan sampai seorang hanya mau salat nggak mau zakat, hanya mau zakat nggak mau puasa, hanya puasa nggak mau haji padahal dia mampu, bahkan nggak salat ikut lebaran misalkan. Kemudian selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim telah menegaskan Islam sebagai agama yang hak ya. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, tadi saya baca di muqaddimah, barang siapa wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, selain pasrah sebagai agamanya, maka fala yaqbala min, maka tidak diterima darinya, agama dia tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, la yasma' bi ahadum min hadil umma yahudiyyun wala nasrani,
tidaklah mendengar ya, mendengar kepadaku ya risalah yang aku bawa seorang dari Yahudi dan Nasrani, dan dia tidak beriman kepadaku ya. Rasul mengatakan illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Bahkan Rasul mengatakan dalam momen yang lain, laukana Musa hayyan lama wasa'ahu illa ayat tabi'ani. Kalau seandainya Musa itu hidup di zamanku saat ini, maka dia tidak punya pilihan yang lain kecuali dia akan mengikutiku. Jangankan Musa alaihissalam ya, semua nabi juga seperti itu ya. Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman ketika turun hampir bersamaan sezaman dengan Mahdi ya, dan sezaman dengan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam ketika dia turun di akhir zaman nanti, dalam banyak riwayat dalam hadis dikatakan Isa turun, dia berhukum dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya diantaranya ditandai dengan ketika Nabi Isa turun, yang beliau lakukan selain memecah kayu salib, selain meletakkan pajak yang mahal, Nabi Isa alaihissalam juga membunuh babi. Dan babi yang dibunuh ini dalam konteks Islam, babi memang termasuk binatang yang diharamkan. Kemudian yang terakhir intinya penekanan poin penting dalam kultum atau kuliah kultum hari ini ya, pagi ini, yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana ketika kita beragama secara totalitas dan kita tidak mencampur-campur satu dengan yang lainnya. Karena agama itu tidak seperti makanan. Agama tidak seperti minuman. Kalau minuman itu ada namanya cau, ada namanya sirup, kelapa campur jadi es campur, enaknya. Makanan juga gitu. Makanan lombok, garam, gula merah diulek jadi lotis ya, itu enak ya. Kemudian makanan, bahkan makanan yang nggak bisa dimakan pun dicampur bisa dimakan. Seperti tong dengan seng dicampur jadi tong seng, itu enak malah. Tetapi agama nggak seperti itu ya. Agama itu kita tidak bisa mencampur satu dengan yang lain. Kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru ya. Ini hadis Aisyah. Man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun. Ini riwayat Aisyah. Barang siapa yang beramal sesuatu yang tidak ada urusannya dengan urusan kami, maka fa huwa raddun, ia akan ditolak. Oleh karena itu dalam beragama ini tentu kita dalam amal ibadah kita ya, kalau dalam masalah muamalah itu Islam lebih fleksibel ya, tentang bagaimana orang berjual beli, orang bermuamalah satu dengan yang lain, itu Islam sangat fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Tapi dalam masalah ibadah yang prinsip, maka tidak boleh ada aturan-aturan yang melanggar yang dituntunkan Rasulullah SAW. Tapi kalau nggak prinsip nggak masalah. Kalau misalkan orang imam menggunakan mikrofon, di zaman Rasul itu tidak ada mikrofon, tidak masalah, itu bukan substansinya ya. Sama ketika seorang haji dulu, orang haji, kalau orang Indonesia menggunakan kapal laut ya, itu pun dengan menggunakan menunggu kemana arah angin bertiup, sebelum ditemukan kapal yang canggih, sebelum ditemukan pesawat terbang. Termasuk dulu orang-orang haji mereka menggunakan onta. Kalau hari-hari ini misalkan orang haji nggak menggunakan onta, nggak masalah. Onta itu kan wasilah, dia bukan substansi. Tapi kalau perkara yang menyentuh hal yang prinsip dalam agama, dalam Islam ini, maka kata Rasulullah, fahuwa raddun, ya tertolak. Oleh karena itu dalam beragama, termasuk kita berislam, jangan dicampur-campur dengan yang lain. Makanya di India itu ada percampuran antara Islam dengan apa? Islam dengan Hindu, muncullah namanya agama Sikh. Sikh itu secara beragama mereka seperti orang Hindu, tetapi mereka menggunakan pakaian seperti apa? Yang toga, kepala peci itu seperti orang Islam. Kalau kita agama Sikh. Misalkan dulu ya, ketika terjadi perpecahan aliran dalam Islam, muncullah agama namanya Syiah. Syiah ini perpaduan antara Islam dengan budaya Persia. Kemudian di Indonesia muncul juga namanya aliran kebatinan, aliran kejawen, yang mereka mencampur-campur antara Islam kemudian dengan budaya Jawa. Meskipun sebenarnya ketika Islam bertemu dengan Jawa bukan berarti Islam menolak budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, bukan hanya Jawa, semua budaya selama tidak bertentangan dengan Islam maka tidak masalah. Karena jangan sampai Islam itu bergabung dengan
budaya yang lain kemudian malah Islamnya yang kalah, jangan sampai. Sebagaimana orang-orang Kristen ketika mereka bercampur dengan budaya Romawi, maka dikatakan bahwa Kristen yang berubah menjadi Romawi, bukan Romawi yang menjadi Kristen. Maka seorang muslim selain dia berislam secara totalitas, maka dia tidak mencampur-campurkan Islam dengan yang lain. Oleh karena itu kita hanya meyakini Islam sebagai agama yang hak, kemudian kita tidak mencampur dengan agama apapun yang lain. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik yang lain tidak boleh mencampur. Maka dalam sejarah pemikiran ada di kalangan para pemikir yang mereka menganggap bahwa ada namanya wahdatul adyan. Wahdatul adyan itu kesatuan agama, atau kita mengenal yang namanya pluralisme. Semua agama itu sama. Ini salah ya. Bahkan di Indonesia itu ada ya salah seorang tokoh agama yang di rumahnya itu ada semua tempat ibadah orang-orang yang beragama. Di rumahnya itu ada masjidnya, ada gerejanya, ada wiharanya, ada puranya, ada kelentengnya ya, ada semua agama itu ada. Meskipun barangkali hal seperti ini mungkin bisa dianggap ini bukti toleransi. Cuma yang jadi masalah adalah kenapa dadak harus membuat apa? Lah kalau misalkan di negara itu ada 20 agama, apakah kemudian membuat 20 tempat ibadah? Nanti masalah ya. Nanti malah bukan menjadi tempat ibadah, tempat wisata nantinya. Di antara tokoh-tokoh yang atau orang-orang yang mereka meyakini kesatuan meyakini bahwa semua agama sama, tentu ini pendapat yang salah ya. Ini diantaranya adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini tanpa al ya. Kalau pakai al itu seorang mufasir, kalau tanpa al ini seorang yang meyakini pluralisme atau semua agama sama. Kemudian ada juga seorang bernama Rifa'ah At-Tahtawi ya. Seorang bernama Rifa'ah ini seorang Mesir yang kemudian dia belajar di Perancis. Ketika dia pulang dari Perancis, dia mengajak para pemuda-pemudi Mesir untuk berdansa-dansi di antara mereka. Alhamdulillah. Kemudian juga ada di antara mereka yang meyakini itu ya, meyakini pluralisme adalah seorang dokter di Indonesia ya. Dia alumni salah satu universitas di Jogja ya. Dia menulis noda hitam agama bernama Sumanto Al-Qurtubi. Dia meyakini bahwa nanti ketika yaumul akhir di surga nanti akan ditemukan banyak sekali orang-orang yang mereka di surga, ada Muhammad, ada Mahatma Gandhi, ada Bunda Teresa, dari berbagai macam agama, dan dia meyakini semua agama dari apapun unsur agama mereka akan punya kesempatan yang sama di surga. Padahal Islam mengatakan bahwa surga itu hanya bagi mereka orang-orang yang orang-orang bala man aslama wajhahu lillah, tetapi orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala wa muhsin, dan dia seorang yang berbuat baik. Dalam konteks hari ini kalau dikatakan Islam itu artinya pasrah, bukan hanya pasrah tapi menerima syariat Rasulullah SAW. Kalau hanya pasrah saja dari berbagai macam agama dan tidak meyakini syariat Rasulullah, maka tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Maka dalam ayat yang tadi, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia pada hari akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Ini sebuah penekanan yang jelas, maka tidak ada keselamatan yang lain kecuali keselamatan ketika seorang berislam hari ini ya, berislam dan menerima semua yang dibawa Rasulullah SAW. Meskipun hal ini tetap kita dalam koridor toleransi dan menghormati orang lain yang mereka berbeda agama dengan kita. Mereka beribadah sesuai dengan agama mereka, silahkan, tetapi kita harus punya prinsip yang kuat bahwa agama yang kita yakini itu agama yang memang innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah al-Islamu pasrah. Demikian, semoga Allah kuatkan dengan Ramadan ini kita semakin kuat, semakin rasih menancap keyakinan dan akidah kita, dan semoga kita kelak semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di PPTK Islam Indonesia ini, tetapi dipertemukan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.